Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Jumat 17 Desember tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Kejadian. Ketika mendekati ajalnya, Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda, engkau ini seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Engkau meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Sampai datanglah Dia yang berhak atasnya, dan kepadanya akan takluk bangsa-bangsa." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Sera dari Tamar. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Usia. Usia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahas. Ahas memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekhonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekhonya memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Serubabel. Serubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Asor. Asor memperanakan Sadok. Sadok memperanakan Akim. Akim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleasar. Eleasar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Yesus sungguh Allah, sungguh manusia.
Saudara-saudari terkasih, ada orang yang berkata, "Apalah arti sebuah nama?" Namun, perlu dipahami bahwa di balik nama ada makna yang tersimpan di dalamnya. Nama yang akan dibawa terus sampai pada akhir hidup dan menjadi sebuah kenangan. Akan tetapi, dari nama juga bisa dilihat garis keturunan seseorang. Maka tidak jarang ada penilaian baik buruknya seseorang dari garis keturunannya. Saudara-saudari terkasih, kisah Yakub dalam bacaan pertama kita hari ini, yaitu dalam kitab Kejadian, yang memberi nasihat kepada anak-anaknya, menyapa mereka satu persatu dengan menyebut nama mereka. Nama yang diberikan sesuai dengan anugerah yang diberikan Allah kepada mereka masing-masing. Namun dalam bacaan ini, hanya ada satu nama yang disebutkan, yaitu Yehuda. Tentang Yehuda dikatakan, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai datang Dia yang berhak atasnya. Sampai datang Dia yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Berkaitan erat dengan bacaan Injil hari ini, ditunjukkan kepada kita tentang silsilah Tuhan Yesus, yang mau mengingatkan kita tentang garis keturunan Abraham sampai kepada Tuhan Yesus. Injil Matius mau menekankan dan menunjukkan kepada pembacanya bahwa Tuhan Yesus yang dilahirkan oleh perawan Maria adalah pribadi yang hadir dari keturunan orang-orang yang dituntun oleh Allah. Allah yang telah menunjukkan kuasa-Nya kepada orang-orang pilihan pada zaman Perjanjian Lama, sampai pada para nabi menubuatkan kehadiran Sang Mesias. Rencana Allah ini kemudian dinyatakan melalui perawan Maria. Memang, bukan Maria langsung yang berasal dari keturunan dalam silsilah itu, tetapi Yusuf yang adalah keturunan Yakub. Dengan keberanian, Yusuf mengambil Maria menjadi istrinya, maka lahirlah Tuhan Yesus, yang kemudian disebut sebagai keturunan Daud. Saudara-saudari terkasih, silsilah Tuhan Yesus ini menggambarkan suatu garis keturunan perjanjian. Dari silsilah ini, kita diajak menyadari kembali apa yang telah Tuhan anugerahkan untuk kita. Dengan membaca silsilah Tuhan Yesus, kita diajak untuk menyadari bahwa Allah itu hadir dalam sejarah hidup bangsa manusia. Silsilah Tuhan Yesus hendak menunjukkan bahwa kemanusiaan Kristus bukan sesuatu yang seketika ada begitu saja. Kemanusiaan Kristus adalah bagian dari sejarah manusia. Ketika kita merenungkan tentang Kristus, kita merenungkan Allah yang hadir dalam sejarah hidup manusia, Allah yang mempersiapkan masa depan yang cerah bagi umat-Nya. Dengan kita merenungkan tentang silsilah Tuhan Yesus, ini menjadi suatu hal yang penting untuk memberi bingkai bagi pemahaman kita perihal siapa Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus adalah sungguh-sungguh bagian dari sejarah hidup manusia, bagian dari sejarah hidup sama seperti kita semua. Dengan demikian, identitas Tuhan Yesus sebagai sungguh Allah, sungguh manusia, membantu kita untuk merenungkan pergumulan-pergumulan kemanusiaan, sekaligus membantu kita merenungkan misteri Allah. Tuhan Yesus menjadi titik temu untuk kita mengenal Allah dan memahami manusia. Semoga kita semakin mengenal Tuhan Yesus. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mohon, bantulah kami dengan rahmat-Mu untuk selalu setia mengikuti teladan Putra-Mu, sehingga kami Kau perkenankan memandang wajah kemuliaan-Mu yang abadi. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.